nomor absen 2. Nama saya Dinda Mariana Dewi dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 1. Halo, nama saya Bima Aryan Ramadan, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Faiz Maulana dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Keisha Nurorida dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Kirana Faldawati dari kelas 11 MIPA 1. Saya Nurul Hikmah Agustina, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Vidya Vita Saraswati dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Iska Rahel Lailani dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen saya 34. SMA Negeri 4 Kota Bogor. Maju bersama, hebat semua, SMA Negeri 4, Kelas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas grafik sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini dia nama-nama anggota kelompok dari kelompok 2. Sebelum masuk ke contoh soal, pelajari definisinya dulu yuk. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, linear dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Berikut akan dijelaskan mengenai contoh penerapan sistem pertidaksamaan linear dan juga cara menggambar sistem pertidaksamaan linear. Contoh soal 1. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Yang pertama, X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah dengan cara mencari titik potong terlebih dahulu dengan menganggap dulu X tambah Y sama dengan 4. Titik yang menempel di sumbu X pasti Y sama dengan 0, maka ganti Y dengan 0 dihasilkan sebagai berikut. X tambah 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Titik yang menempel di sumbu Y pasti X sama dengan 0, maka ganti Y dengan 0 dihasilkan sebagai berikut. 0 ditambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Langkah kedua, buatlah tabel dengan mendata X dan Y agar mempermudah saat memberikan titik pada koordinat kartesius seperti berikut. Langkah berikutnya, buatlah koordinat kartesius lalu berikan titik di sumbu X di angka 4 dan titik pada sumbu Y pada angka 4. Lalu beri tanda garis lurus pada sumbu X di angka 4 dan pada sumbu Y di angka 4. Yang kedua, X lebih dari 2. Maka perhatikan sumbu X lalu tentukan titiknya dengan cara memberikan titik di angka 2 pada sumbu X. Selanjutnya tarik garis yang melalui titik X lebih dari 2. Karena di soal ini tidak ada sama dengan, melainkan lebih dari, maka garisnya dalam koordinat putus-putus. Lalu lakukan pengecekan untuk titik 0,0. 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 4 sama dengan 0 lebih besar sama dengan 4 adalah salah, maka 0 lebih besar sama dengan 4 adalah pernyataan yang salah untuk pengecekan titik 0,0. Lalu lakukan pengecekan juga untuk titik 0,0 pada 0 lebih besar dari 2. 0 lebih besar dari 2 adalah salah karena 0 tidak lebih besar daripada 2, maka 0 lebih besar daripada 2 adalah pernyataan yang salah untuk pengecekan titik 0,0. Dan itulah daerah penyelesaiannya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama seperti soal nomor 1, cuman tandanya aja yang berbeda. Jadi titik koordinat pun masih sama seperti soal nomor 1 tadi. Sekarang kita langsung fokus ke X tambah Y kurang dari 4. Kita langsung cek 0,0 aja. 0 tambah 0 kurang dari 4 sama dengan 0 kurang dari 4. Apakah itu benar apa salah? Ya, benar. 0 memang kurang dari 4. Sekarang cek ke koordinatnya. Angka 0, 1, 2, 3, 4 itu semuanya benar. Yang salah adalah yang angka yang lebih dari 4. Jadi bagian luar garis atas seberangnya itu salah. Yang benar adalah bagian yang tidak lebih dari 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. X lebih besar dari 2. Sekarang kita cek
Apakah 0 lebih besar dari 2? Salah, 0 itu lebih kecil dari 2. Karena kita mencari X yang lebih besar dari 2, seperti angka 3, 4, 5. Contoh soal ketiga. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Y lebih kecil sama dengan min X ditambah 5. Y lebih kecil sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Anggap dulu Y sama dengan min X ditambah 5. Kita fokus ke sumbu X dan abaikan Y atau Y-nya 0. Sehingga 0 sama dengan min X ditambah 5. X-nya dipindahkan ke kiri sehingga X sama dengan 5. Sehingga di sumbu X sudah dapat titik 5. Sekarang kita fokus ke yang nempel di sumbu Y. Abaikan X atau X sama dengan 0. Ini Y, ini 0, ini 5. Sehingga Y sama dengan 0 ditambah 5. Y sama dengan 5. Kembali ada titik 5 di grafik. Hubungkan, lalu persamaan 1 selesai. Sekarang ke yang persamaan kedua. Y lebih kecil sama dengan 3. Sehingga fokus di sumbu Y. Di sumbu Y, mana angka 3? Angka 3 yang ini. Maka garisnya ke samping. Tidak mungkin ke bawah karena akan menempel. Nah, yang sekarang X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ini ciri khas. Artinya apa? Nilai X yang sama dengan 0 tadi ini, yang lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, ini syarat. Artinya apa? Ini yang sebelah sini tidak masuk, begitupun Y harus lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Y lebih kecil sama dengan 0. Yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kurang, sehingga ini bukan dan ini pun bukan. Nanti secara sederhana kalau mendapatkan ini, ciri khas X lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0, artinya apa? Daerah ini bukan penyelesaian dan ini pun bukan penyelesaian. Jadi kita sudah diblokir. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya fokus aja ke kuadran 1. Kuadran itu daerah. Artinya sederhananya begitu. Kalau menemukan ini berarti penyelesaian hanya ada di sini. Kenapa? Karena X harus lebih besar 0, Y pun harus lebih besar 0, tidak boleh negatif. Kita cek 0,0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Sehingga didapatkan 0 lebih kecil sama dengan 0 ditambah 5. 0 lebih kecil sama dengan 5. Apakah benar? Iya, ini benar. Artinya apa? Artinya 0 dan kawan-kawannya sebelah sini semuanya betul. Selesai. Jadi yang salah yang seberang sana. Kalau satu saja salah, maka penyelesaian tidak mungkin di situ. Untuk memudahkan lagi, langsung saja diarsir sehingga memudahkannya. Kemudian, yang pertidaksamaan kedua, yaitu Y lebih kecil sama dengan 3. 3 kan di sini, lebih kecil berarti ini kan, 2 lebih kecil, 1 lebih kecil. Berarti yang ini salah, yang ini betul, sehingga kalau menemukan salah satu langsung saja diarsir. Daerah penyelesaian muncul, langsung kita tandai. Bedanya dengan contoh-contoh sebelumnya, di sini daerah penyelesaian itu bukan yang diarsir, tapi yang bersih. Dan yang penting, daerah penyelesaiannya itu ditandai. Contoh soal keempat, anggap dulu 5x tambah 3y sama dengan 15. Titik yang menempel di sumbu x pasti di sumbu y di 0 kan. Jadi 5x tambah 0 sama dengan 15.
5x sama dengan 15, maka x adalah 3. Titik yang menempel di sumbu y pasti di sumbu x dienolkan. Jadi 0 tambah 3y sama dengan 15, 3y sama dengan 15, maka y sama dengan 5. Lalu hasil xy dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Setelah itu, lalu hubungkan garis pada titik koordinat yang telah ditentukan. Lalu kita cari yang kedua, caranya sama seperti tadi. Anggap dulu 2x tambah 5y sama dengan 10. Titik yang menempel di sumbu x, pasti sumbu y-nya dienolkan. Jadi, 2x tambah 0 sama dengan 10, 2x sama dengan 10, maka x adalah 5. Titik yang menempel di sumbu y, pasti sumbu x dienolkan. Maka 0 tambah 5y sama dengan 10, 5y sama dengan 10, maka y sama dengan 2. Lalu hasil xy tadi dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Setelah itu lalu hubungkan kembali garis pada titik koordinat yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan garis, langsung menentukan daerah penyelesaian arsiran. Langsung ditandai blokir. Kemudian kita cek pada 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 15, cek 0,0, yaitu 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 15, 0 kurang dari 15 adalah benar. Lalu yang kedua, 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 10, kita cek kembali 0,0, yaitu 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 10. 0 lebih dari 10 berarti menurut garis 0 itu salah. Untuk contoh soal nomor 5, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. 4x tambah 3y kurang dari 12, 2x tambah 5y kurang dari 10, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Untuk mencari titik x, maka y sama dengan 0. 4x plus 0 sama dengan 12, 4x sama dengan 12, x sama dengan 3. Begitupun sebaliknya jika kita mencari y, x sama dengan 0. 0 tambah 3y sama dengan 12, 3y sama dengan 12, y sama dengan 4. Maka kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel. Lalu kita dapatlah titiknya. Begitupun selanjutnya, 2x plus 0 sama dengan 0, 2x sama dengan 10, x sama dengan 5. Untuk mencari sumbu y yang selanjutnya, 0 tambah 5y sama dengan 10, 5y sama dengan 10, y sama dengan 2. Masukkan ke tabel dan kita akan mendapatkan titiknya. Lalu mengecek 0,0, hasil yang didapatkan adalah 0 kurang dari 12. Itu adalah pernyataan yang benar. Maka yang di atas adalah yang diblokir. Untuk cek 0,0 selanjutnya, didapatkan hasil 0 kurang dari 10. Itu adalah pernyataan yang benar. Maka blokir yang atas. Berarti yang di bawah benar. Maka itulah daerah penyelesaiannya. Kesimpulan, grafik biasanya dibuat pada diagram Kartesius. Untuk membuat grafik materi prasyarat yang harus dikuasai adalah membuat grafik persamaan garis lurus. Sedikit mengenai membuat grafik persamaan garis lurus, kita dapat membuatnya dengan menentukan minimal 2 titik yang dilaluinya. Untuk menentukan 2 titik tersebut, kita bisa menggunakan titik bantu. Dengan menentukan nilai x atau y-nya, kemudian tentukan nilai y atau x-nya. Atau dengan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari garis tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik penyelesaian pertidaksamaan linear adalah perbedaan pada garis yang dibuat. Jika tanda ketidaksamaan merupakan tanda yang mengandung sama dengan, kurang dari, dan lebih dari, maka garisnya dibuat penuh, dan apabila tidak kurang dari dan lebih dari, maka garisnya dibuat putus-putus. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa berlatih contoh soal membuat grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.